Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadir. Kenalkan, nama saya Mazaimin Kamita dengan NIM D600210064 dari kelompok 20. Modul 1. Pengertian Python. Python merupakan sebuah program dengan bermacam-macam fungsi yang tentunya berperan besar terhadap perancangan kode. Kode dalam Python biasa dikenal dengan sebutan coding. Python termasuk program komputer yang paling mudah dipahami karena kode yang digunakan dalam Python lebih sedikit dibandingkan program yang lain. Selain itu, penjelasan tentang Python juga sangat jelas dan mudah dipahami. Python dikembangkan oleh programmer asal Amsterdam, Belanda yang bernama Guido van Rossum pada tahun 1991. Python juga memiliki nama populer yaitu bahasa scripting ataupun pemrograman web. Bahasa pemrograman Python menggunakan teknik di mana kode pada program yang telah ditulis akan dicek langsung pada setiap barisnya dan akan langsung dieksekusi apabila ditemukan kesalahan dalam melakukan coding. Dan apabila terjadi kesalahan, maka program akan berhenti pada baris kesalahan tersebut. Pengertian algoritma. Algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Pendapat lain mengatakan definisi algoritma adalah suatu proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah dapat disebut dengan algoritma. Biasanya, algoritma digunakan untuk melakukan perhitungan, penalaran otomatis, serta mengolah data pada komputer dengan menggunakan software. Dalam algoritma terdapat rangkaian terbatas dari beberapa instruksi untuk menghitung suatu fungsi yang jika dieksekusi dan diproses akan menghasilkan output lalu berhenti pada kondisi akhir yang sudah ditentukan. Pengertian flowchart. Flowchart merupakan salah satu diagram yang menampilkan langkah-langkah berupa perintah secara urut dan juga menampilkan sistem algoritma. Dengan bantuan flowchart, ini dapat memudahkan dalam mengikuti setiap urutan perintah karena digambarkan secara lebih jelas. Flowchart juga dapat diartikan sebagai suatu gambaran dalam bentuk simbol-simbol yang berfungsi untuk memberi gambaran mengenai hubungan antara suatu proses secara lengkap dalam pembuatan program dengan tujuan agar terstruktur. Pada flowchart modul 1 ini menjelaskan urutan atau serangkaian yang harus dilakukan ketika ingin membeli sebuah produk. Setelah memulai program, akan muncul tampilan pengisian identitas di mana tampilan tersebut harus diisi dengan identitas pembeli. Ketika sudah mengisi identitas, program akan menampilkan list data produk di mana tampilan tersebut berisi daftar produk. Selanjutnya, memasukkan data produk jika ingin menambahkan produk, bisa mengetikkan tuliskan produk. Dan apabila sudah cukup, bisa mengetikkan sudah. Selanjutnya akan muncul tampilan list data yang sudah dimasukkan sebelumnya, yang kemudian program akan meminta pembeli untuk memasukkan kode produk untuk melihat deskripsi produk tersebut. Kemudian akan muncul tampilan untuk mengoreksi apakah kode yang dimasukkan sudah benar. Jika belum, program akan memunculkan keterangan kode salah dan jika benar akan otomatis muncul tampilan berisi deskripsi produk dan setelahnya selesai. Dalam program modul 1 kali ini, skrip pengandaian dan perulangan yang digunakan yaitu if, elif, dan else. Apabila kode if yang digunakan, maka dalam program akan muncul deskripsi lengkap mengenai mesin yang tertera dalam pilihan dan dapat dituliskan dengan skrip if kode mesin lower. Maka deskripsi mesin akan muncul sesuai dengan kode mesin yang ditulis. Apabila kode elif digunakan, maka program juga akan sama menampilkan deskripsi mesin. Jika else digunakan, maka apabila kode yang dimasukkan salah, maka program akan menampilkan tampilan keterangan bahwa kode salah. For bertujuan untuk melakukan pengulangan dari sekumpulan data dan while juga merupakan pengulangan yang bekerja dalam keadaan benar. Tipe data yang digunakan pada program ini yaitu string dan integer. Kode string digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk kalimat, sedangkan integer untuk menyimpan data dalam bentuk angka. Operator merupakan pengolahan variabel atau nilai. Dalam program ini menggunakan operator aritmatika atau arithmetical operator. Operator aritmatika merupakan operator yang digunakan untuk melakukan proses perhitungan matematika. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan tentang modul 3 dan modul 4 dalam praktikum pemrograman komputer 2022. Yang sebelumnya sudah dijelaskan modul 1 dan modul 2 oleh Mas Zaya, partner saya. Dan mungkin setelah ini akan saya lanjutkan video penjelasan berikut. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat project dan app.
Pertama-tama kita ketikkan Windows R, kita enter saja, lalu kita ketikkan cd slice, kita ketikkan lagi Django admin start project Procom. Nah, seperti ini kita sudah membuat suatu project. Coba kita cek ya. Procom. Nah, sudah masuk. Selanjutnya kita ketikkan Python manage.py start apps. Jika sudah keluar seperti ini, sebenarnya ini benar atau nggak tahu kayak gimana, saya tidak tahu. Untuk selanjutnya kita ketikkan Python manage.py run server untuk running server tersebut. Nah, lalu kita kopikan link HTTP di bawah dan kita paste di web untuk melihat apakah ini sudah berhasil. Nah, jika sudah seperti ini, maka pemanggilan link dari Django sudah berhasil. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan script tentang HTML. Yang pertama-tama kita menjelaskan script tentang home base HTML. Untuk pertama-tama ketikkan top tab HTML atau HTML lalu klik tab. Nah, di situ HTML tersebut berfungsi untuk memberitahukan mengenai versi HTML yang digunakan. Nah, lalu di situ ada HTML digunakan untuk membuat halaman pada web browser dan ditempatkan pada awal script. Untuk head sendiri berfungsi untuk memberikan judul pada halaman website. Lalu div class digunakan untuk mengelola tag pada website. Lalu image art digunakan untuk menentukan sebuah lokasi pada halaman website yang akan ditampilkan dalam bentuk gambar. Untuk yang selanjutnya header digunakan untuk memberi presentasi berupa link. Di dalam tersebut terdapat link maps untuk mengetahui di mana letak alamat perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya script CSS halaman utama, yaitu seperti ini. Saya bingung menjelaskannya. Untuk pertama header digunakan untuk background di bagian judul. Lalu ini seperti ini. Saya bingung harus jelasin mulai dari mana. Untuk footer digunakan untuk membuat letak dari gambar footer supaya menjadi teratur. Ini seperti ini ukurannya. Nah, untuk CSS script tersebut dalam margin 0px digunakan untuk memberikan jarak dalam bentuk garis tepi. Untuk background color digunakan untuk memberikan warna pada latar belakang halaman website. Height 100px digunakan untuk mengatur tinggi pada background. Background image digunakan untuk mengatur gambar yang akan dijadikan sebagai latar belakang. Untuk display flags digunakan untuk display yang digunakan mengatur layout. Untuk text decoration digunakan untuk memberikan variasi pada teks. Nah, untuk script warehouse HTML itu sendiri itu di dalamnya merupakan suatu isi atau list produk yang dijual dan beberapa penjelasan lain tentang produk tersebut. Untuk locker HTML di situ terdapat beberapa informasi tentang lowongan kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Untuk produk unggulan berisi tentang produk-produk yang diunggulkan oleh
perusahaan tersebut dan mungkin sering laku ya, seperti itu. Untuk halaman selanjutnya yaitu kontak. Kontak sendiri merupakan tempat untuk memesan suatu barang atau produk yang diinginkan oleh customer. Nah, di dalam kontak tersebut terdapat script HTML kontak yang seperti gambar tersebut. Di dalamnya terdapat mungkin terlihat jelas seperti ini. Untuk penjelasannya sudah saya jelaskan di awal tadi. Untuk memesan suatu produk, yaitu dengan cara customer menuliskan nama, kota, email, dan kritik dan saran. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan modul 4 yang berisikan web Django dengan web dinamis, atau yang biasa disebut web yang dapat diubah dari luar maupun dari dalam. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang database. Database merupakan wadah atau tempat untuk menyimpan suatu barang atau suatu produk dengan bentuk tabel ataupun list nama-nama barang tersebut. Dengan begitu, kami atau pemilik link atau dari pengunjung link tersebut bisa untuk menambahkan barang dan juga menyimpannya secara langsung dan ditampilkan di dalam website tersebut. Apa sih fungsi dari database? Fungsi dari database tersebut merupakan tempat atau sarana untuk perusahaan menampilkan produk-produk yang akan dijual dan menampilkan produk yang tersedia untuk para customer yang akan membelinya, atau beberapa untuk para customer yang tertarik dengan barang-barang yang ingin dibeli. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara proses pembuatan dan atau CRUD ya bisa disebut, yaitu create, read, update, and delete. Untuk kita masuk dalam dashboard, lalu ini adalah ini adalah data-data yang ada di website saya yang saya buat. Nah, untuk cara melakukan update itu adalah dengan tambah data. Di sini kita ketikkan misalnya key, jenis mesin key, bahan bakar key, tanggal produksi, kita pakai tahun dulu ya. 2009. Oke, kita harganya 100, stok 1, transmisinya kita kasih key, pada kita kasih key, lalu kita kirim. Mas, tidak bisa. Kita salah. Untuk tambah data, untuk menu update, kita klik di sini, lalu kita ketikkan key, kita bahan bakar saja, kita acak ya. Kita ketikkan tahun dulu, lalu kita ketikkan bulan 10, lalu ketikkan tanggal 20. Untuk harga sendiri kita ngasal saja ya. Transmisinya kita kasih key. Nah, di sini sudah menambah ya, datanya udah update. Dan untuk delete data sendiri, kita bisa klik pada bagian sini. Oke, jadi data sudah ke-delete. Bila ingin delete lagi, kita delete aja di sini. Nah, untuk dua data tersebut sudah ke-delete. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.